Di TikTok ya, lu nggak ganteng, lu nggak kaya, lu nggak flexing, lu nggak siapa-siapa gitu. Anjir itu mah gua ngerasain yang notif ya. Set. Anjir. Begini set 10.000, set 20.000. FVP lah anjing. Yang Amerika mah nggak dibaca. Bener aja kayak di film-film teh bener. Lu nggak baca ya gini-gini bener. Emang gitu orang-orang situ tuh. Menurut gua brand yang rame affiliate nih, tinggalin ininya. Kita affiliate aja adalah brand-brand yang reaktif gitu. Jadi rame ini ikut, harusnya enggak kan? Harusnya analisa dulu gitu. Sesuai enggak sama brand guideline lu gitu ya kan? Konten pribadi taruh sama Thunderbird. Agatenya cabut. Sama Agate. Anjing. Gitu. Goblok 4 job ya. Iya, ya demi hidup boy. Masanya kalau mau hidup enak ya lu harus make it lah. Benar. Hari ini lagi sama Bang Talbot. Yuk. Bang Talbot adalah abang-abangan saya. Waduh. Skena fashion. Wadaw. Nah, jadi hari ini bakal banyak bertanya, banyak nongkrong aja tentang industri fashion, bisnis fashion kayak gimana dari point of view-nya Bang Talbot. Yang mana menurut gua sangat menarik dan valid. Kenapa? Soalnya beliau udah lihat banyak brand dari lama dan data yang beliau kumpulin udah banyak banget. Ya. Gitu. Oke, Bang Talbot, boleh diceritain dari kuliah dulu boleh? Kuliah gua masuk 2007. 2007. Lulus SMA 2007 langsung masuk kuliah. Oke. Di Maranatha tuh, sastra Inggris. Sastra Inggris. Dan lucunya sekarang udah nggak ada fakultasnya. Udah nggak ada? Lebur sama seni. Tapi Cek aja deh. jurusannya masih ada kan? Jurusannya ada, tapi fakultasnya asalnya kan fakultas sastra, fakultas seni dan desain gitu kan. Oke. Lebur tuh. Oke. Waktu zaman kuliah hobinya ngapain? Zaman kuliah hobinya main skate, main game, terus sama ya udah sih gitu nongkrong. Gitu. Game apa? Game MMO. MMO tuh apa? Kayak si Tobi, Seal gitu. Ya, Seal sebentar, menekuni bangetnya RF, capnya sampai 50 kan waktu itu. Gua sampai 50, war terus tuh. Terus sama udah abis RF gua langsung ketagihan di WoW, World of Warcraft. Abis itu main WoW terus. Tapi WoW-nya yang server lokal, yang AMPM. Itu server ya private server lah, tapi besar karena si AMPM juga nge-hosting server Dota 1 waktu itu. Oke, jadi hobinya game, olahraganya main skate. Lu pinter nggak dulu di kuliah? Enggak. Karena banyak bolos. Oke. IPA berapa? 2 something, 3 something? Lulus di 273. 273 ya, oke lah. Lulusnya segitu. Oke. Jadi susah naiknya karena gua kan banyak bolos, udah drop banget jadi naiknya susah gitu. Sama saya juga. Ya gitulah. Saya 5 tahun kuliahnya, harusnya 3 tahun. Kalau gua 6,5. Oke, mirip berarti 2 tahunan kita telatnya. Lulus berarti 2013 Januari kan. Nah itu udah beres, lulus. Gua asalnya mau kerja di brand lokal juga. Waktu itu gua udah ngelamar ke FYC Footwear. 2013? 2013. Itu belum ramai ya? Atau udah mulai ramai? Belum, sepi. Brand lokal di tahun itu di Tai justru. Iya, karena kualitas jelek. Jadi harga mirip luar, kualitas jauh apa gitu. Apa nanti di sensor aja. Yang kualitas yang kayak gitu mostly banyak, cuman waktu itu gua ngelamar. Ya, ngelamarnya maksudnya? Ngelamarnya ke FYC Footwear. Anjing nggak tahu gua. FYC ada yang gambar pisang. Oke. Ada, terus. Itu brand skate. Kenapa lo ngelamar ke situ? Karena ada teman gua duluan di situ. Sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu. Dan emang dia brandnya juga sepatu vulcanize support si scene skateboard. Jadi ya udah pas aja kayaknya. Gua kan juga main, gua tahu lah. Marketing waktu itu dia butuh marketing. Nah waktu itu FYC ownernya masih ada Ucai vokalis Rocket Rockers. Ada Ucai, terus ada Jamie, siapa ya lupa. Pokoknya ada 3 lah sama si Mas Rahmat itu. Mas Rahmat pokoknya sekarang udah ngehandle apa dia, gue lupa. Pokoknya nggak keterima lah di situ intinya gue. Nggak keterima. Gue akhirnya kerja sama temen gue di Marnat juga, namanya Rianda. Dia bikin usaha minuman namanya King Thai Tea. Nah itu dia masukin si minumannya tuh di Jogja Express dulu. Minumannya masukin FMCG maksudnya ke supermarketnya atau dia buka booth? Masukin ke supermarketnya. Anjing, canggih sih. Jadi cuma nitip apa sih namanya yang buat gini tuh? Dispensernya. Jadi cuma gini Nah, itu konsepnya gitu, si King Thai Tea dulu. Masukin di semua titik Jogja Express, ada di Ciwok, ada di Boromeus, ada di Kepatihan.
pokoknya semua titik lah. Dia juga mulai bikin yang bentuk botol, nitip di rumah makan. Tahu deh gue kayak King Thai Tea. Iya itu, King Thai Tea ada di Google, muncul langsung. Yang King ada Thai Tea. yang hijaunya juga ya varian. Iya, hanya 2 varian. Yeah. Itu gue di situ sebagai markomnya. Cuman kan namanya 2014 ya, apa sih markom tuh? Jadi semua disikat. Marketing iya, meeting handle nanti klien iya. Sosmed iya, foto direction iya gitu, semua lah. Tapi title-nya Markom. Okay. Tapi nggak apa-apa, di situ gue juga nggak protes. Bentar, sebelum lanjut gue pengen tahu kenapa lu tertarik sama marketing? Gue ngerasa bisa ngejelasin si produknya ini untuk orang tuh convince gitu untuk beli. Lu ngerasa lu punya lebih skill itu. Tapi bukan sales ya. Bukan. Lu tahu titik-titik orang kenanya di mana nih kayaknya. Ya, jadi dengan cara ngobrol dulu gitu. Dan nggak harus sekali ngobrol ini lu beli, tapi nanti lagi gitu. Pokoknya 2015 itu King Thai Tea mulai naik karena tren saat itu Instagram lagi rame selebgram. Ibaratnya si King Thai Tea tuh sering endorse selebgram Bandung nih, cewek-cewek nih. Di endorse minumannya, nanti kita fotoin. Kan selebgram di satu sisi butuh foto bagus untuk IG-nya. Kita punya jawaban, kita punya fotografernya kok. Ini dikasih botolnya 5 nih. Dah, foto dulu ya bentar untuk King Thai Tea. Foto. Terus nanti King Thai Tea diambil. Udah beres nih. Nanti kamu mau bawa pulang boleh. Pastikan kamu fotoin aku dong. Aku ada endorse ini juga. Boleh nggak fotoin? Boleh. Yuk foto sebelah sana. Produk lain. Selebgramnya dapat produk aja. Dapat produk aja. Bayar. Dulu belum ada bayar, Pak. Iya sih. Dulu nggak ada. Dulu belum ada. Itu benar-benar mereka juga, gua kayak gini bisa hidup nggak ya gitu. Mereka juga masih bingung 2015 loh. Masih bingung loh. Yang prestis itu selebgramnya kalau dapat barang dari brand lokal biasanya. Brand lokalnya yang udah mulai ada namanya tuh di tahun itu adalah Matoa salah satunya. Itu udah naik banget. Terus kalau di fashion tuh Asbul. Tahunnya itu gila-gilaan itu Asbul. Meledak. Terus sama ada satu lagi Morris Portland namanya. Nggak tahu itu, gua nggak tahu. Nah itu gue temenan juga tuh sama si Morris Portland. Jadi dia punya banyak selebgram nih. Dia emang kayak nge-handle selebgram gitu. Gue nanya, ada siapa nih yang belum di-endorse? Ini belum di-endorse King Thai Tea, gue endorse. Dan mostly mau ya? Mau. Iya sih anjing. Beda 2015 nggak kayak sekarang. Beda. Ekosistemnya beda. Dan dulu yang brand besar kayak misalnya Adidas gitu mau ngendorse ngirim sepatu ke kamu, itu tuh harus benar-benar kenal, harus kamu tuh benar-benar kolektor gitu. Kamu koleksinya udah 100 sepatu, 200 sepatu baru kamu dikirim. Nah, kalau lu tahu Salvius Alvin yang punya Mimiti, itu dia top tier selebgram di tahun 2015. Bang Alvin, gua nggak manis-manisin ya, tapi memang lu keren top dari ya, itu. saat itu. Top. Nah, kenapa? Dia udah punya duluan Supreme, koleksi Supreme. Nah, tahu dong. Dia udah punya koleksi Supreme duluan dia. Di tahun 2015, Supreme belum semasif sekarang. Dia udah banyak, udah aneh-aneh. Dia punya koleksi Pele skateboard juga, which is itu brand YTTA banget lah dulu tuh. Wah, ini orang udah punya aja. Terus dia punya koleksi sneaker juga unik-unik nih. Nah, gue ingat di saat Adidas NMD launching pertama kali. Anjing NMD dulu dikit mampus sih ya. Itu launching di Indonesia ada. Masuk di Jakarta satu toko doang, gue lupa. Si Alvin ini dikirim. Satu-satunya? Iya, orang Indonesia. Karena dia keren. Terus dia difotoin nih. Nah, difotoinnya sama fotografer Urbex. Urbex itu apa? Fotografinya tuh yang di gedung-gedung, monokrom gitu. Nah, Mas Alvin ini juga teman-temannya banyak fotografer nih. Fotografer ini juga yang notabene biasanya suka motoin selebgram kan. Nah, Mas Alvinnya dapat Adidas. Kas, fotoin yuk. Ada namanya Lukas Benedict, tahu nggak? Nggak tahu. Lu harus pasti tahu lah Lukas Benedict. Nah, itu dia tuh motoin sepatunya. Ya, ini Alvin nih pakai Adidas difotoin set. Waktu itu kan masih zaman hashtag Hypebeast, hashtag apa. Iya. Tag Hypebeast, tag apa, di repost sama Hypebeast Internasional. Udah, jadi satu Indonesia tuh udah look up ke Bang Alvin. Tahun 2015. Kiblatnya ke Bang Alvin ini berarti. Bang Alvin sampai sekarang. Jejo, sorry, telat ya. Maaf ya Bang Jejo ya, maaf ya. Tapi dia udah mengakui kok. Bang Jejo juga mengakui kalau dia telat gitu. Cuman sebelum Jejo, Salvius Alvin. Jangan main-main sama Salvius Alvin ya. Gua tuh ya tumbuh besarnya di situlah, di ekosistem situ. Itu zaman Air Jordan bukan? Air Jordan.
Jordan 1 pokoknya 2000 kapan? 2015 itu udah. Naik pertama kali kan? Itu Bukan kan? pertama kali. Jadi hype lagi karena dia tuh akhirnya merilis ulang versi Air Jordan-nya mirip yang tahun 85. Karena di tahun 2013 yang warna bread ini hitam merah ini nggak mirip sama yang tahun 85, nggak mirip sama tahun 94. 2015 dia remake lagi. Dia remake lagi yang warna Chicago yang putih merah ada susnya hitam. Fun fact dulu gua Bang waktu 2000 kapan 18 ya? Iya, 2018. 2018. Gue sempet kan lah itu 2018 tuh rame toko consignment kan. Ya rame. Nah, gue bikin satu yang spesifik khusus Air Jordan 1. Jadi di rumah gue sempat ada puluhan Mantap. Air Jordan. Apa nama tokonya lo? AJ Goods. 2016 masih di King Tahiti dan 2017 gua udah nggak di King Tahiti tuh keluar. Lama juga ya di King Side ya? Berarti dari 2013 ke 2017 4 tahun lah. Lama lumayan. Oke, terus keluar kenapa? Kenapa keluar? Karena di 2016 akhir gua ngerasa kayaknya gue butuh boost deh, butuh lonjakan nih untuk karir gue. Nah, kenapa lu bisa punya ngerasa itu? Soalnya gue lihat banyak orang tuh nggak pernah merasa itu. Ya nggak tahu ya, gue emang yang gue rasain ada gitu. Ibaratnya kayak bangun tidur gitu ya. Anjing, gue butuh ini nih. Tiba-tiba aja. Ya dah. Bukan karena ada event apa, trigger apa enggak. Atau enggak sebelum tidur misalnya nih. Hidup teh gini-gini aja gitu. Ngapain ya? Bener ke Australia pakai working holiday visa gitu. Soalnya temen gue udah ada yang duluan. Lu sempat ke Australia? Oke, lanjut dulu. Gue kan kepikiran gitu. Ya udah 2016 gue coba apply deh. Gimana caranya gini dapet. Akhirnya Desember 2016 gue keluar visanya. 2017 Januari gue ke Australia. Ke kota Brisbane dulu. Kenapa ke Brisbane? Karena di situ ada temen gua lagi S2 di Griffith University. S2-nya udah beres, tapi sedang mau S3. Nah dia nawarin lu tinggal di rumah dia, which is rumahnya juga nyewa ya. Udah di situ sambil gua nyari kerja, nggak dapet tuh di Brisbane 2 bulan kerja. Lu belum kesana belum dapat kerja 2 bulan nggak dapat? Nggak dapat. Nggak, sorry. 3 minggu. 3 minggu. Oh, 3 minggu masih. Akhir Januari gua ke Adelaide. Gitu. Karena dapat kerjaannya di Australia Selatan, 4 jam dari Adelaide gitu. Jadi apa waktu itu? Pemetik namanya? Bukan, jeruk mandarin. Ada itu kalau yang pengalaman WHV gua itu underestimate. Bukan underestimate, tapi cerita itu seru aja anjing. Nah, itu duduk Pen. Tapi, bos, Apa ini lagi? Lagi nongkrong aja. Saya tahu nggak Bang Talbot lu pernah ke Brisbane? Tahu. 10 tahun kan di Aussie? Anjir, setahun. 10 tahun anjing. Kenapa gua langsung kerjanya pengen di Outback gitu. Outback itu adalah pedesaan. Karena untuk dapetin syarat working holiday visa second year. Jadi visanya cuma setahun. Cuma setahun kan. Nah, syarat untuk dapat second year, kamu harus kerja 3 bulan di perkebunan. Ya. Makanya gue nyampe sana, langsung udah mending gue 3 bulan di kebun. Ya, supaya beres dulu nih. Biar bisa gue nanti lanjut. Nyampe lah gue di Brisbane tuh gue nyari kerjaan tuh, kan gue nggak ada laptop ya. Gue tuh dari rumah si Igun itu, gue jalan ke kampus Griffith. Jadi memang ke kampus Griffith tuh kayak masuk UPI aja, tinggal masuk aja gitu. Nah, gue pakai perpustakaan yang ada komputernya, pakai ID temen gue. Masukin anjing udah kayak mahasiswa sana aja, udah cuek. Buat nyari kerjanya dari sana. Iya, kalau nggak ada temen lu nggak tahu dong itu gimana. Nggak tahu. Karena kan gue udah bilang dari 2016, visa gue jadi Gun, namanya Igun. Ya udah lu datang sini dulu, cari kerja di sini. Australia nggak nerima kerja lu kalau di luar Australia gitu. Jadi lu datang, pakai gampang gini-gini. Bener ya, gua nggak akan bawa laptop, gua nggak apa-apa. Pakai ID gua nih gini. Oh udah atur strategi. Sorry, penasaran. Itu lu bawa duit berapa bulan hidup? Banyak lah, aman. Buat 3 bulan. 3 bulan mah aman lah. Aman. Nggak se-gambling itu ya. Pokoknya gua gambling ferry ya. Soalnya kan si visanya keluarnya harus punya 5.000 AUD. Iya benar. Ada orang yang ngakalin. Jadi duit. masuk 5.000, wawancara, minta ke bank untuk surat pernyataan gini-gini, keluar lagi balik lagi. Gua mah enggak. Ya, gua punya tabungan itu. Ya, biar aman lah gitu. Nah, jadi
Dapet, nyari situ dapet. Di nama kotanya Renmark. Di Google ada Renmark. Nah, di Renmark itu anjing jauh dari Adelaide 4 jam, bro. Ya udah, gua ngomong, "Bun, gua dapat sih, hati-hati ya gini-gini." Per jamnya berapa? $25 per jam. Anjing, enak banget $25 per jam. Berarti kerja 8 jam berapa tuh? 25 kali 8 berapa? 200 kan? 200 AUD, which is tahun itu 10.000 pas. Ya 2 juta berarti. Sehari 2 juta. Lumayan kan? Metik-metik gitu 2 juta kan? Iya sih. Berangkat lah, beli tiket. Jadi gua sebagian barang simpan di tempat di Brisbane. Gua bawa seperlunya, berangkat ke Adelaide. Dari Adelaide, aja di Adelaide itu kotanya sepi banget. Persis seperti yang Bang Raditya Dika bilang tuh, sepi. Oh iya, Raditya Dika juga di Adelaide. Sepi banget. Terus jadi gua naik bus 4 jam ke Renmark. Wah, itu bener-bener kayak di film-film Amerika lah, kotanya sepi, horor gitu. Haji. Nggak horor sih, cuman ya kok sepi gitu. Tapi lu senang sama kota sepi? Senang, gue senang, gue enjoy. Cuman gue nggak enjoynya pas lihat ada, sini kan gereja, sebelah. Nah ini gereja nih, sebelahnya tuh gedungnya nih, gedung Illuminati gitu, Rotary. Kaget juga nih, anjing. Berdampingan ya. Sepi kan. Wah sepi, takut kan pikiran kemana, padahal enggak. Okay. Dan gue akhirnya nyampe, gue ke farmnya ada. Pokoknya dari kota Renmark itu pakai mobil 30 menit lah. Ke bukan pedesaan, ke farm, bener-bener farm. Duduk situ ngobrol sama ownernya. Pas datang anjir yang orang Indonesia gua doang. Bener-bener gua doang. Sisanya tuh in couples. Yang orang Paris ada yang cowok sama cowok emang temenan ada. Terus ada yang orang Paris lagi jadi couple, cewek cowok. Terus ada yang Amerika, cewek cowok, Jerman, cewek cowok. Pada kapal ya rata-rata ya? Pada bawa mobil. Jadi ternyata tren orang barat ke WHV ke Australia itu datang beli mobil di sana. Beli mobil di sana kan bener-bener mudah. Jadi beli ini berapa? Misalnya $2.000, udah $2.000 kasih kunci beres. Kenapa dia beli mobil dulu? Karena jadi dia bisa keliling Australia cari kerja kayak tadi pakai mobil. Sebutai-butainya bisa tidur di mobil lah. Itu. Nah, dan fun fact-nya di Australia itu kan surganya Land Cruiser tuh. Land Cruiser tahun 97 tuh banyak banget di situ. Itu harganya cuma 1.500 AUD. 15 juta mobil udah dapet. Bener. Selama lu punya SIM internasional. Oh, jadi banyaknya kayak gitu. Tuh. Tapi kalau misalnya SIM-nya right handed, emang kayak kita kan right handed terus ada itunya internasional sih bisa harusnya. Cuman gua nggak sempat beli. Udah aja nyampe itu anjir bule semua. Udah datang aja si ownernya ngasih surat gini set. Baca. Anjing. Kok digajinya $3 per pohon, anjing. Bos, kok $3 per pohon? Ngomong siapa ya? Aing tuh udah ngomong anjing, udah ngomong gitu lagi. Iya nggak ada orang Indo. Mikir dulu yang ke Perancis. Pakai Inggris sesimpel mungkin. Bisa dia. Kok $3? Iya, aku juga lihat di internet $25 per jam. Ini nggak per jam ini. Which rata-rata tuh 25 tuh rata-rata atau gede banget? Rata-rata. Oh, rata-rata masih gitu. Oke. Terus. Ini per pohon $3. Pohonnya kan setinggi gini nih. Setinggi gini. Ininya kan banyak banget nih. Enggak lah. Agak-agak sini lah. Iya. Buahnya kan banyak. Per pohon tuh lu bisa habis 6 jam sendiri. Iya. Oke. Berarti kan anjing sehari cuma berapa dolar? $6 lah $6, maksimal. $8 gitu kan. Oke. Terus? Wah, nggak bener nih. Iya nih nggak bener nih. Yang orang lain mah, yang Amerika mah nggak dibaca. Bener aja yang kayak di film-film tuh bener. Yang kayak di film-film tuh lu nggak baca ya gini bener. Emang gitu orang-orang situ tuh. Gua mau baca kan. Sama si Paris ini akhirnya gue 3-an ada di fotonya juga. Komplit. Udah ajir. Udahlah nanti dulu yuk. Kita baru datang kita istirahat. Udah ya hari pertama kerja. Set kita dibawa tuh. Tapi lu tanda tangan dulu berarti? Ya udah tanda tangan aja. Udah sampai sini anjing. Tiket apa? Udahlah aja. Udah aja pas di situ gua enjoy dulu lah, kenalan sama teman-teman baru. Nah, besoknya pas hari kerja ternyata jauh kebunnya dari ini kita farmnya nih persis kayak gini kok. Ada rumah lagi nanti kita makan gini di tenda gini. Persis lah.
Ternyata farmnya itu lokasinya di sana, di Lembang. Oke. Jauh anjir. jadi kita dari sini yang nggak punya mobil pakai van mereka bisa. Makanya orang-orang pada beli mobil tuh gitu. Iya, supaya gak repot. Emang jauh-jauh, jauh-jauh. Terus. Jauh tapi kosong gitu. Udah pasar itunya ada fotonya kok. Anjir, panas pisan. Ternyata pohonnya tinggi. Kita metik juga nggak beres-beres, bro. Ini satu pohon aja enggak, kita hari ini iya. Satu pohon hari pertama nggak dapat? Berarti nggak dapat $3. Semua orang nggak ada yang dapat. Oke. Anjir. Kita tanya yuk nanti ke yang geng itu yuk tanya yang si geng Amerika. Iya nih kita nggak dapat tapi gampang lah nanti kita gini kita ini gini. Ya, dengan imajinasinya mereka lah. Di sini tuh gampang, di Amerika kita bisa nuntut gini. Ya aja gue ya udah aja. Gue udah capek itu, bener-bener capek kerja jam 2 siang beres itu. Dari jam 7 pagi sampai 2 siang, tapi full fisik gitu capek. Wah anjing bener-bener dalam hati kalau gua kayak gini mah anjing geus we ciwi deh ya tuh orangnya. Kayaknya gocap sih. Sampai 30.000 anjing ini enggak ada duitnya. Oh benar. Goblok. Udah aja beres dari situ teh. Kebenaran waktu itu tuh karena akhir Januari besoknya tuh Australia Day. Jadi kayak hari merdekanya mereka lah. Tanggal 26 Januari apa ya lupa, pokoknya lagi Australia Day libur kan. Ya udah gua ngikut mereka ke mana, ke kota grocery apa sambil ngomong ini gimana nih kita nih. Di situ baru 2 hari aja hektik aja. Gimana ya? Gua sih mau cabut, terus tanya lagi ada si Max, temen gua orang Jerman. Lu enggak ini? Enggak sih, gua sih emang kesini liburan aja soalnya rumah nenek gua deket situ. Anjing. Goblok bocah anjing. Gua mah nyari duit anjing. Udahlah. Ada anjing. Udahlah. Abis dari situ ya udah, makanya gue memutuskan untuk gue pulang lagi deh ke Brisbane dulu, ngambil barang sisa barang dari sisa. Berarti lu cabut. Besoknya pada ini kan di naik van, gue mah enggak, gue mah beres. Karena cabutnya cabut rebel atau cabut sopan? Cabut rebel aja. Mau enggak? Hey, what, where are you going? I'm out, man. Why gitu. I'm out. Nah, udah jalan. Aing geret itu bukan koper ya, duffel bag yang ada rodanya, geret. Mobilnya ngelewat, gitu udah. Anjing padahal bilang dulu ya orang nebeng ke tempat bus aja. Jadi jalan. Ada itu di story ada gua nebeng gitu, enggak ada yang ngasih udah. Oh, beneran kayak ada gini. Kayak di film-film. Enggak ada anjing. Anjing enggak ada yang mau berhenti gini, goblok tuh. Mr. Bean anjing. Anjing udahlah. Terus. Ya udah, akhirnya sampai kota, gua balik ke Adelaide, balik ke Brisbane, ganti strategi lah di situ. Bener deh kayaknya orang-orang kan, soalnya teman-teman gue juga bilang udah mending lu Sydney dulu, kayak Jakarta gampang cari kerja. Udah gue ke Sydney. Awalnya tuh ini dulu dishwasher dulu. Dishwasher itu juga gue cuma 4 hari karena si ownernya nggak suka sama orang. Kenapa? Cina asli, Cina mainland. Kenapa nggak suka sama orang Indo? Nggak suka weh gitu dia. Pas tahu mainland. Emang nggak ngomong Inggris, jadi gua ngomong Inggris sama supervisor. Yang ownernya mah ngomongnya bangsat anjing ini. Anjing nih orang nggak ditinggalin negara orang kok ngomongnya pakai bahasa asli sih anjing. Iya, tapi baik ngusirnya. Pokoknya si supervisor ngomong, kamu nggak usah kesini lagi besok. Nih kamu bawa makanan ini banyak. Nuhun. Itu sejamnya berapa waktu itu? 20. Oh emang rata-rata segitu? Oke, terus. Udah gue cari lagi, dapat. Itu mah di Sydney mah gampang banget. Buka di website, nanti disuruh teksnya ke ngelamarnya ke nomor SMS ini. Tinggal jelasin aja, hi, I'm Talbot, I'm gini, gue bisa gini. Dah, gue ngelamar ke namanya Lux Group namanya. Lux Group itu adalah semacam Zalora atau Blibli di sini lah. Nah, gue kebagian di gudangnya. Untuk ngurusin inventory. Karena setiap hari kan bakal ada pesanan yang masuk tuh. Tapi emang enak sih. Lu nge-packingin berarti? Picking. Oh, ngambil dari inventory. Gue simpen nanti ke dispatch. Udah itu simple sih. Ada iPad di sini. Gue sama scanner. Tinggal gue scan di sini barcode-nya. Nanti cari nanti keluar hall sekian. Cari ininya hall-nya, cari nomornya.
scan ininya, nanti ada barangnya, scan lagi, masukin ke rat. Tahun berapa Bang itu? 17. Oke, terus. Anjir, rapi gini ya, gila. 2017 canggih sih itu sih. Canggih banget ini. Inventory-nya bagus banget gini. Lokal mana bisa gue lagi gitu. Ya maksudnya gue menyerap ilmu banget lah. Pokoknya di situ setahun lah. Di gudang itu nggak cabut-cabut? Nggak. Oke. Aman, soalnya 25. Sebulan dulu ngantongin berapa itu? Ya kalau nggak ada libur kan kadang suka diliburin. Ya. Gimana order kan? Ya. Gua kan hitungannya daily worker ya. Ya kalau lagi rame mah bisa 6.000 AUD. 2 juta living cost? Living cost, nah gua tinggalnya bareng 4 orang. Oh jadi emang hemat ngumpulin duit. Jadi gua bayarnya tuh kan per 2 minggu ya bayarnya $80 untuk sewa rumah, air, gas segala macam. Sebulan 1.000 lah. Sebulan Enggak. Gua makan tuh masak di rumah. Oke. Bener ada namanya grocery-nya namanya Aldi. Nah itu murah-murah. Gua biasa beli ada ayam, terus ada frozen vegetable, segala macem. Gua masak situ murah. Pokoknya gua sebulan untuk makan doang gitu ya 300-400. Jadi anggap 5.300 masuk nabung bisa sebulan. Bisa banget. Anjing gede sih itu sih. Gede banget. Oke. Makanya banyak yang mau WHV. Ah iya, tapi baru rame berapa tahun kebelakangan ini kan? Baru rame setelah COVID. Gue Iya, juga setelah bingung COVID, loh. Baru rame ya gitu. Pertanyaannya kenapa lu balik? Kan nggak bisa gua. Oh, visanya nggak dapat, soalnya makanya jadi farm. Betul, itu. Gua belajar kayaknya di Australia, oh berarti lu misalnya white collar, blue collar Ya. pun sama. Sama, bener. Sama. Bener, soalnya duitnya juga kurang lebihnya sama. Sama. Lu white collar capek di otak, Ya. blue collar capek di otot. Ya. Tapi gua seneng. Badan jadi, Ya. ini oke, Prima, duit gede, ya. prima Ya, gitu. Kalau gini duduk aja. Iya bener. Terus lu balik. Balik. Waktu balik stres nggak? Lumayan. Soalnya kan hilang duit banyak banget itu sebulan. Lumayan. Ya udah 2018 gua sambil nyari kerja gua nggak Gojek juga. Anjing. Gojek ada, makanya di feed gua ada jaket Gojek itu beneran gua ngelamar ke mana yang situ teh jalan apa? Ya. Ada kerjaannya. Binong. Ya. Nah, situ. Gua 2018 ngelamar tuh balik, Iya. belum dapat kerja, ngegojek dulu. Gojek aja dulu. Why not lah daripada ini lu. Benar. Tapi lumayan sih. Waktu itu mah lumayan. Waktu itu parah. berapa? Waktu itu? Parah. Waktu lagi puasa ya, sehari gua bisa 700.000. Goblok. Bener. Tapi bener Riz, waktu dulu Awal. driver yang beli Z Bener. Z 2,5 aja. Bener. Atau Dikasih tahu titik-titik ngumpulnya di Baltos depan Geraha Persib tuh itu memang bener sih ya. Baru nyampe situ set tididing swipe main pakai lagi emang gelo titik nanya. Tapi sekarang mah katanya potongannya udah gede dan lain-lain lah. Jauh beda 700.000 aja 700.000 lumayan nih ngelihat si Poison kan dulu barang Supreme banyak kan anjing ada stikernya gue beli 350.000 besok juga 700.000 lagi gitu gitu udah bener Ya. sepi-sepinya tuh gue dapet 350 lah Itu sehari. sepi-sepinya. Iya sepi cuma yang nganter orang emang Berarti sejelek-jeleknya 10 juta mah dapat sebulan lah. ya dapet tapi gue capek kan Iya, tapi capek bener. udah Oh. kayak gitu jadi oke. nggak tapi lumayan gitu hidup gitu hidup Terus. ya udah ngelamar di sambil itu tuh gue cari-cari lamar dan teman-teman gue tuh lumayan ada beberapa orang lah yang di Agate perusahaan game. Nah gue lamar sih itu udah kerja sampai dari 2019 sampai 2023 Di Agate. jadi apa ya tim support lah CS bisa di situ title-nya CS sih tapi nggak handle troubleshooting ya. ya misalnya lu udah top up Ya. min nggak masuk min gitu. Ya, kebayang. Oke. Gua ada dashboard yang bisa gua benerin langsung ada Yang butuh approval. yang harus langsung ke back end Oke. gitulah gua yang iniin ngurusin. Itu di Agate sampai 2023. Ya. Konten belum mulai. Belum. Oke. Nah Terus? di 2019 itu juga gua sambil freelance di Insurgent ada Freelance tuh apa? sebagai marketing kreatif juga. Jadi per project. Nggak bukan per project sih memang ya jam kantornya tuh after hour dari Agate lah. Ya. Gue tiap ke kantor Insurgent tuh jam 6 sore. Oke, terus Nah itu
6 bulan tuh di Insurgent. Udah Covid kan 2020, Ya. Agate-nya jadi WFH. WFA sampai 2022 tuh WFH sampai 2022, 2022 sampai 2023-nya WFA hybrid. Hybrid. Ya. Nah, di situ kesempatan gua untuk cari kerjaan lain. Oke, lu cari Di Nasir. Ingat yang King Taiti tadi, Ya. Rianda tadi, King Taiti-nya bungkus di tahun 2020, Riandanya bikin Terrell. Kenapa dia bikin itu? Karena dia suka gym. Oke. Dia ingin apa? Produknya tuh affordable. Targetnya adalah orang-orang yang suka gym pakai Nike Drive Fit Ya. gym Nike Pro gitu. Nggak mungkin dong kalau di Ya. selfie tiap hari pakai itu. Ya. Pasti cuma punya satu. Ya. Nah, dia pengen ininya substitusinya. Dan akhirnya berhasil. Dia bikin 2020. 2020 gue belum masuk, gue masih di Agate kan. Saat 2021 dia mulai ada salesnya udah oke, mulai hiring. Gue butuh ini dong, gue butuh bahasanya masih kayak dulu markom tenan naonan anjing. Semua bahasanya markom. Tek itu markom. Enggak, gue butuh buat konten gini. Berarti gue ya kreatif marketing dong. Ya itu cenah. lead kontennya gini-gini. Ya itu gue yang handle kan. Ya. Sama fotografer, dia butuh fotografernya yang bekas di King Taiti dulu juga tim gue. Ya. Namanya ada Zulkifli. Oh, reuni lagi berarti. Nah, reuni lagi. Nah, itu dia ya udah almarhum lah. Karena dia kanker kan 2022 meninggal. Beres, kita bikin kontennya, growth si Terrell-nya makin oke. Ya udah, Agate jalan, si Terrell jalan. Oh, soalnya WFH. Jadi bisa pegang dua. Ya, yang dua. Gitu. Terus di tahun 2000. Nah, itu di 2000 itu kan lagi jalan tuh. Masuk nih 2000 lagi 2021 kan itu. Ya. Gua nge-YouTube 2021. YouTube bahas apa? Bahas koleksi gua lah. Gua ada sneaker banyak. Oke. Gua review aja. Oke. Konten pertama kali di situ. Enggak, sorry. Konten di Instagram TV dulu sebelum YouTube. Instagram TV itu apa ya? Reels. Oh, Reels. Ya. IGTV Ya, dulu. ya, betul, Nah, betul. gua nge-reviewnya kayak affiliate gitu gini. Oke. Gini. Jadi no face. Ya, gitu. ya. Nah, di situ view-nya jelek banget lah, payah lah. Ya udah, ada temen gue bilang, si Deda gue inget, Bot, lu mending YouTube. Kenapa? Gue butuh alasan tepat. YouTube udah banyak, ada Iser, ada Tirta, ada ini, Iser aja benar. ada Boim Leno, ada Naksir Sneaker, ada Mas Billy. Ya. Gak bisa gue di situ. Bisa, bikin aja gaya lu. Alasan lain deh. Ya udah, ini mah gini aja. Sekarang lu kalau beli kuota, dapat kuota YouTube banyak kan? Ya, 10 giga nggak kepake kan? Itu orang tuh gila-gilaan nonton YouTube ngabisin kuota 10 giga. Masuk akal. Oh gitu. Ya udah, bikin gua. Ya udah. 2021. 2021. Oke. Edit sendiri itu. Edit sendiri. Ya kan di rumah. Gua kerja di rumah. Biasa. Tinggal tap. Enggak, gua sih satu laptop, satu PC gitu. Ya, Gua ya, tinggal ya. gitu doang. Ya udah, ngerjain. Gua nge-review sneaker. View-nya masih jelek, payah, cuma 50, 60. Nah, gue bingung apa ya yang bisa narik ini. Gue kan analisa ya, oh ini kurang. Ini yang review gini doang kurang. Ya gue kurang kaya, gear gue jelek, koleksi gue juga biasa. Apa dong? Orang awam mau nonton gue apa gitu kan? Edukasi. Oke. Dikasih. Itu setelah berapa lama lu sadar itu? 3 minggu. Anjing cepet sih. Ya, soalnya gue gatel ngeliat view gede, view kecil gitu. Itu udah produksi berapa video? Video udah produksi 5. Udah produksi 5 lo langsung sadar berarti. sama sadar. Oke, terus Ya udah, apa ya? Oh ya udah deh, ini aja. Kayaknya mungkin knowledge gramasi itu hanya ditahu di Bandung deh kayaknya, gue mikirnya gitu. kira masih KM. Gramasi hoodie ya gramasi kain, gramasi hoodie. Karena gue juga kan suka banget pakai hoodie. Iya. Gue tuh paling males pakai hoodie lepek. Makanya gue selalu nyari hoodie yang gramasinya di 330 ke atas. Soalnya tebel. Tebel, jegrek. Iya. Dan gue tinggal di Bandung, gue nggak ngerasa panas. Iya. Gitu loh. Ya udah, apa ya? Kebenaran gue punya nih hoodie yang lepek 280. Ini kalau dari tagnya mah 280, feel-nya segini, mirip sih dengan yang bahan-bahan biasa gue pegang 280, hand feel-nya gini. Oke, ini 280.
Yang Insurgent ada nih hoodie-nya 330 gini. Feel-nya mirip sama brand yang 330 juga. Yang ada yang heavyweight 440 ke atas, Supreme, gue punya satu Supreme. Di gue kasih lihat aja nih perbedaannya. Mungkin ya gue jelasin kalau dari gini nggak kelihatan ya, tapi dari tekstur bisa dilihat di zoom. Gue kasih lihat zoom. Gue nggak punya alat yang kayak Dion gitu. Gue jelasinnya dari ini aja looks-nya. Dari si ininya nih, tudungnya ini lepek, ini apa gitu. Itu pecah telur. Berapa waktu itu views-nya? Langsung 10.000. Oke, pertama kali. Okay. Subscriber masih 70. Oke. Anjing, bisa nih. Ini winning konten gua. Dah. Gue cari lagi formulanya. Itu kan 2022 tuh udah dapat ininya set. 2000. Nah, gua di 2022 itu gua di deskripsi nyelipin affiliate link. Hah? Udah ada ya? Shopee Shopee affiliate link. Itu monetisasi pertama tuh dari affiliate. Endorsement belum ada yang masuk saat itu. Ada satu. Tapi cuma satu. Ada satu brand brand clothing, dia nge-endorse kaos. Kaosnya tuh ada yang gambar pemadam kebakaran lah. Brandnya hilang sekarang. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. Gua mau terima itu karena Ken Hadi juga nge-review. Anjir, ini Ken Hadi sama Talbot Trio nih. Gue bukan siapa-siapa, ayo dah. Gitu. 2022 gue nikah. Lu pacaran berapa lama? Berapa ya? 5 tahun? 4-5 segitu lah. 2000 berapa nikah? 2022. Nah, 2022 akhir bini gue nggak mau nih masuk TikTok. TikTok udah nggak joget-joget doang kayak ada Ken Hadi, ada Ale, ada apa. Ya sih, gue juga lihat karena kan gue juga masih megang Terrell. Oh iya. Gue harus tahu trennya dong. Ya, iya bener aman. Cuman apa ya ininya gitu pembedanya? Karena lagi-lagi di TikTok ya, lu nggak ganteng, lu nggak kaya, lu nggak flexing, lu nggak siapa-siapa gitu. Bener kan? Bener. Ya udah apa ya gitu. Entar nanti deh, dah sampai akhirnya. Kenapa nggak bikin edukasi waktu itu? Belum. Edukasinya masih terbiasa long form. Panjang bayang banget. juga edukasi semenit tuh nggak bayang. Dulu itu belum bisa lebih dari semenit. Ya. Tapi pas gua join, gua tuh 2022 tengah tuh udah disuruh kan. Nggak bisa semenit. Tiba-tiba kuarter akhir 2022 pas Piala Dunia gue ingat TikTok bisa 3 menit, bisa panjang. Tertarik lalu. Semesta. Langsung bikin itu. Belum FVP dulu nggak masalah. Sampai inget akhirnya FVP gue pertama kali bahas blokor. Gue ngejelasin apa itu blokor. Zaman itu belum ada yang bahas dong. Jarang kan? Belum. Itu yang baju bola. Jersey jeans gitu yang gitu. Retro. Gue itu juga karena ya gue udah di Terrell juga, gue bikin konten plan apa yang gue lakukan untuk brand, lu lakuin juga buat lu juga, untuk diri gue. Bagus banget. Konten plan segimana, scriptingnya udah ada, cari hari yang enak, produksi 1 hari full, besoknya editing 1 hari full. Gue sengaja nguploadnya buat nantilah sekalian perdana TikTok gue biar lebih bener. Senin depan deh. Senin post ini biasa nih, aku ngomong kan ke bini, biasa nih belum. Hari kedua butut ya soalnya masih gitu-gitu doang, cuma outfit gitu. Lu kan bukan siapa-siapa. Iya bener. Iya bener sih itu sih. Hari ketiga ces, gua yang edukasi masukin yang blokor ces. Anjir itu mah gua ngerasain yang notif ya. Anjir bikin set 10.000 cet 20.000 FVP udah di situ udah langsung orang mengalami itu mengalami pas Nggak berhenti semenit anjing. 2 detik sekali refresh naik anjing. Video ketiga loh itu loh. Video ketiga setelah yang 2021 gua ngupload cuma gitu-gitu doang. Tapi sih juga awal-awal enggak 15 video. Nggak ada yang naik. Enggak. Iya, Bang, maksudnya ini video ketiga setelah gua konten plan ya. Sebelumnya asal. Ngaco. Ini video ketiga setelah konten plan. Setelah mikir, setelah di setting gitu. Itu YouTube masih jalan. Tujuannya gua benerin TikTok itu supaya narik audiens mau subscribe YouTube. Sampai akhirnya 2023 gua YouTube 10.000 monetize, sudah dapat surat cinta udah. Aman tuh. Si TikTok mah ya udah gitu aja. Gua tinggal
cari dari komen, sekalian gue, oh iya gue jelasin brand ini gue suka Supreme, gue suka ini, gue suka ini, gue suka ini. Jadi lu jelasin yang Gue sama-sama jelasin aja. Stone Island, pas gue jelasin yang Stone Island, pecah lagi tuh 2 hari 1,1 juta, jing, enak gini. Cari lagi endorfin kan. Udah. Itu brand udah masuk saat itu? Belum. Oh, brand belum masuk? Belum. Udah 1 juta views? Pokoknya brand itu masuk di 2023 awal. 2023 konten makin pecah nih. Ya udah. Belum resign kan lu kerjaan awal-awal? Belum. Nah, 2023 tengah itu gua juga ditawarin untuk jadi marketing freelance juga di Thunder Bear. Thunder Bear itu apa ya? Sepatu lokal, slip on gitu harganya 150 gitu. Nah, butuh kreatif idea lah gitu. Ya gua di situ juga. Jadi Itu dapat dari konten atau dari kenalan? emang teman lama, ya. teman lama, teman main skate dulu. Enggak, sorry. 2019 tuh gue selain Insurgent Thunder Bear juga Ya, sebentar. berarti udah ngambilin jobnya juga. Cuman keluar lagi. Nah, 2023 ini si Thunder Bear-nya butuh tim lah, udah mau serius gitu. Jadi ya gue ngambil juga. Jadi konten pribadi Terel sama Thunder Bear. Agatanya cabut. Sama Agate. Anjing. 4, gitu. Goblok 4 job ya. Iya. Ya demi lah, demi hidup boy. TikTok, YouTube, Agate, Agate, Terel, Thunder Bear. Tapi Meledak nggak tuh? Tapi Agate-nya tuh gua resign di 2023 tengah. Oke. Jadi ngurang nih jadi 3. Oh, Agatanya keluar, tapi ada Thunder Bear. Oke. Dan si Terelnya gua jadi full time. Oke. Jadi kreatif marketing manager, Oke. punya tim. Ya. Gitu. Masalahnya kalau mau hidup enak ya lu harus make it lah. Benar. Nah, itu mah simple logic lah. Ya, itu orang mah luar juga gitu kok. Harga Jadi yang harus dibayar lah. harga yang dibayar. Gua asumsikan tahun 2023-2024 Hmm. itu pendapatan paling gede dari konten. Ya, konten. Oke. Saat itu monetization-nya dari mana aja? Mostly dari mana? Endorsement. Tahun 2023-2024 ya? 2023 tuh kecil lah endorsementnya. Ya, baru mulai lah. 2024 udah mulai besar. 2025 sama 2024 gede mana? 2025. Nah, ini mah asumsi gua. Harusnya tahun ini sepi Enggak, makin gede. endorsement ya? Iya. Alhamdulillah. Kenapa mana nggak dapat? Soalnya asumsi aing karena aing ngobrol siapa nih? Asumsi aing ke ground juga. Asumsinya adalah pada pindah ke affiliate budgetnya. Betul. Karena gue juga di Terel juga mencari yang seperti itu dong. Jadi budgetnya ke split kan, yang tadinya Split. endorsement ke split jadi affiliate. Nah, Tapi ini POV gue lagi ngerjain Boleh, brand ya boleh. sebagai as a creative marketing manager ya di Terel. Betul. Harus ada di split nih untuk affiliate sama satu untuk endorsement tetap untuk above the line-nya. Oke. Jadi biar brand ini tuh tidak diasosiasikan Anjing, sama above brand the ini line. doang. Ngerti nggak sih above the line? Aing menyimak aja bos. Jadi tuh bukan ini tuh bukan sekedar brand TikTok gitu, Ya, ngerti nggak? ya. Harus ada di ininya di top of mind orang-orang. Which Jadi is harusnya budgetnya masih ada terus. budget tuh harus ada terus. Nah kalau misalnya menurut gua yang brand yang rame affiliate nih, gak tinggalin ininya kita affiliate aja. Itu biasanya Ya, nggak mungkin lah, itu yang lah. dilakukan adalah brand-brand yang reaktif Ya, gitu. ya. Jadi reaktif tuh Banyak mah yang gitu ya, bener nggak? umumnya orang tuh reaktif. Mau orang pribadi kayak gua, mau brand, institusi gitu. Jadi rame ini ikut, harusnya enggak kan? Harusnya analisa dulu gitu. Apakah sesuai nggak sama brand guideline lu gitu ya kan? Nah gua tuh ngelihat banyaknya gitu. Tapi idealnya memang harusnya endorsement tetap jalan. Tetap jalan. Soalnya itu juga ngaruh ke performa affiliate-nya kan. Iya, justru Pasti. dengan ada misalnya Ken Hadi ya ngomong Ya, ini, affiliate naik semua pasti. naik ya. Afiliator mau jadi mau nge-affiliate barang yang Ken Hadi review kan gitu. Cuman kalau sekarang tuh affiliate-nya ya udah mulai sulit ya, bukan sulit ya karena kan udah pemainnya Semua banyak. orang, ya. Kita juga cerita kemarin. Pemainnya Gua banyak. ketemu afiliator bang, disuruh bungkos, ikutin 2 minggu terkuat aing. Di Bumpos tuh berapa? Dia teh 20 Lu ngikutin sehari 20 ngikutin. 20 tik anjing. Aing gua teh mikir udah ada editor. Hmm. Aing geus beli lightning ya. Aing geus beli kamera anjing. Soalnya kemarin ketemu teh sama afiliator gini, dia teh nanya branding ke gua. Berarti aing mikir teh anjing punya keunggulan ya branding ya. Ya. Terus dihajar deh tambahan 10 30 sapoe.
anjing bubuk. Awak aing anjing. Enggak, tapi lu udah ngepost berarti katakan seminggu 30 kali 7 210 konten. Udah 3 minggu, Bang. Nah, itu naik nggak? Gede nggak? Ada yang naik, ada yang enggak. Tapi kalau enggak teh enggak pisan. Nah. Aing mah enggak lihat Nah, gitu, Bang. itu teh ibaratnya ya kan lagi balik lagi ke cerita di awal, gua gamer juga. Iya. Nah, gua tuh nggak suka ngambil rute atau talent path-nya yang ada lu chance. Gua nggak suka. Chance tuh apa ngerti? Chance. Jadi lu kalau ngambil skill ini ada 20% dalam hit lu bisa 1000% damage gede. Gitu ya. Dar, gitu. Nah, gua nggak suka. Oke. Gua talentnya ngambil yang nggak apa-apa. Gua damage gua rata di 700 tapi cepat. Ya. Daripada 100 1000, mending 400. Gua ngambil jalur yang gitu. Gua tipe yang gitu. Dan itu memang ya maksudnya ya kalau udah ngereflek ke kehidupan gua berarti ya memang Talbot itu terbentuknya seperti itu gitu, resiliensinya seperti dari itu. juga, dari bubuk kata, aing mikir anjing geus affiliate. Siga nu gampang Iya. tapi beda jalur anjing. Belum tentu, belum tentu. Ya kan gue dengar banyak produk Cina masuk nih. Oh iya. Nah, itu ngeganggu parah atau menurut lo tetap bagus-bagus aja Ya, investasi? dari yang bidang yang gua kerjain ya, dari yang Terol lah ya. ya. Sebenarnya isu itu mah dari 2023 Benar, udah ada. dari lama lah Udah itu. lama. Cuman dulu belum ada thread kayak sekarang halo brand owner kita berkumpul gitu, dan bahasannya sekarang di thread juga bahasan 2023 sebenarnya menurut gua. Jadi lu udah di anak-anak lu mah udah Tahu diomongin lah. 2023. Udah tahu lah. Kalau dibilang mengganggu sales ya gitu karena Mengganggunya tuh dari segi apa nih? sales. Karena produk Cinanya masuk, brand Cinanya masuk. Produk Cinanya murah. Tapi mati semua industrinya. Produknya bukan. Jadi brandnya tuh biasanya pada white label kan, White brand label. Indo. Jadi kayak waktu itu kan Terel bikin sport bra nih, Ya. pernah nih 2023 harganya mahal nih karena HPP-nya kita buat di sini bahan Ya. segini. Ada brand white label Tapi murah. brand lokal. Brand lokal. Oh, dia ngambil dari Cina, dia pasang label. Kok nih gimana caranya 80.000 kita udah cari gimana pun juga nggak bisa, nggak ketemu. Oh. Ya belilah kita juga, pasti lihat ini mah Cina gitu. Brand lokal yang gede-gede juga ada yang white label kan. Banyak. Jadi banyak tuh sekarang brand lokal ngambil barang dari Cina, dia pasang label. Banyak Tapi itu salah banyak. nggak menurut lo? Ya kalau dari sisi konsumen ya nggak salah sih, atau misalnya penikmat gitu ya justru kan menguntungkan. Tapi kan kalau misalnya dilihat Secara ekosistem ya. ekosistem salah, rusak dong. Mati sih. Masalahnya kita kan bukan negara maju, Ya. kita tuh negara berkembang kan, yang which is harus padat karya, jadi harus muter dulu nih ya. ekosistemnya. Jangan maklun, jangan ngambil barang dari luar. Tapi sekarang pabrik Cina juga ada yang bikin ini ya, Bang. Produksi maksudnya di sini pabrik itu Cina aja. Iya. Ya. Banyak. Kalau Kak ini dari nama pabrik daging nama Cina. Tapi gimana ya? Udah bingung juga sok. Nggak gimana? Ya Bahasa gimana? harus gimana? Iya sih, cuman pasti kebabet Iya. harga mah. Ya tapi ya, soalnya kan gimana lagi, namanya kita di dunia ini kan yang kita satu dunia agree dengan sistem kapitalisme kan. Iya. Ya cara kerjanya kan memang begitu. Iya, benar. Gimana? Gimana ya, Habe? Ayo juga bingung. Kompleks. Kalau untuk menghadapi Cinanya, Iya. jadi sebagai point of bisnis, kalau lu nggak ikut trennya ngambil barang di Cina, harganya kalah. Harganya kalah. Kalau mau idealis juga orang nggak bisa maksa konsumen. Nggak bisa maksa dong. Ya. Kalau di anak-anak diskusinya gimana? Solusinya? Perkuat branding. Iya, mau nggak mau sih, mau nggak mau. Tapi brand lokal juga brandingnya udah mantep-mantep terus sekarang. Iya. Tapi sayangnya market gedenya yang price sensitifnya nggak bisa dapat kalau gitu kan. Apa? Nggak bisa soalnya sayang aja, memang ada market yang peduli sama branding nih. Iya. Kan ada juga market gede Ya yang udah, sebenarnya nggak peduli, nah ini nggak bisa di-serve. Nah itu belum ke Ya, serve, belum, mungkin belum, karena nanti juga bakal ada, gue sih yakin bakal ada brand yang memang brandingannya bagus, harganya juga oke Ya. gitu. Jadi masih belum lah, apalagi kan kondisinya sekarang juga begini, dolarnya begini ya, jadi ya Begini. masih inilah makin sensitif gitu. Kalau brand Cinanya yang jual di Indo gitu jadi ancaman nggak sih, Bang? Iyalah ancaman lah untuk brandnya lah. Ada nggak yang udah masuk? Hah? Yang udah masuk ada nggak? Oh brand Cinanya? Dari Cina langsung. Nah itu Anta, emang nggak masuk? Anta, terus apa lagi ya? Lining. Lining. Ya Anta, tapi iya sih. dari brand-brand sneaker mah udah pada masuk. Iya sih. Nah, ini juga kemarin nggak tahu di Anta di store di Indo udah ada belum ya? Udah ada di
mall. Udah ada. Pascal 23. Aing waktu ke Malai, Aing masuk kan sama si Vania. Dia nggak tahu, dia kaget itu brand Cina anjing. Soalnya bagus. Bahan Gede ya? bagus, bagus. Tokonya juga gede kan yang di 23 kan? Gede. Tapi harganya banding misalnya plat karbon berapaan bang antara 17 ada, 23 ada. Nggak banding itu. Kan biasanya plat karbon di 4. Nike, Iya. Adidas sempat Nike, Adidas, Asics kan di 4-an. Jual satu. Dia dia 23. Yang high end-nya 23. 17 itu yang lawannya yang di 3 komaan lah, dia ada 17. Tapi emang bagus. bagus. Tapi dari Kualitinya model, bagus, kualitinya bagus. Kalau dari model sih Tapi kalau dari model, dari nyawa Ya, brand, ya, belum kayak blend aja gitu, kayak ya, gitulah. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Tapi kedepannya menurut lu bakal makin susah, makin gampang. Siapa? Industri fashion. Gampang sebagai Satu, apa nih? dua dah. Gue pertanyaan satu dari industri fashion ya. Ah, Kalau ada orang mau bikin brand, kedua sebagai KL fashion. kalau dari orang mau bikin brand ya mungkin agak sulit ya. Kalau nggak stand out gitu, harus bisa ya antara lu solutif, emang beda banget, keren banget, atau banyak modal banget sih. Ya, Gitu. Kalau as a KOL fashion gue juga kurang paham ya, karena gue kan bukan, nah dari tadi kayaknya salah nih, gue bukan di fashionnya, gue lebih di sneakersnya. Oke. Ya, tapi ya nggak masalah sih kan, kalau ya, orang yang main sneakers biasanya memperhatikan atasannya juga kan gitu. As a KOL fashion ya mungkin bakal ya challenge juga sih, karena kan makin banyak aja ya si pemainnya. Tinggal lu bisa kasih USP apa aja sih. Terakhir, kenapa lu nggak bikin brand aja? Mungkin tapi belum, karena gua tahu ekosistem di Ya, sini susah sih. Buat bikin tuh nggak segampang itu ya. Iya. yang aing kayak liar gitu, ekosistemnya liar, jadi ya nanti aja. Tapi mungkin ya suatu saat nanti tidak. Iya, menutup karena kemungkinan gue selalu jawab belum itu kan artinya bukan nolak ya, tapi ya. akan. Kalau mau bikin bikin sepatu, bikin apparel. Sepatu masih susah, teknologinya sih, telat. sih, susah. Teknologinya telat 20 tahun lah. Tristan juga sneakerhead dulu. Iya, tadi jualan Jordan. Tapi dia gue dagang dari dulu beli bakal naik harganya. Ya, gitu. Iya, itu Jordan biru aing. Beli itu aing. Jordan satu favorit lo apa? Jordan gue satu favorit. Suka Jordan kan? Iya, suka dong. Jordan 1 favorit gue lebih ke Chicago. Jordan 1 yang dari dulu pengen tapi nggak punya duit adalah Spider-Man. Jordan 1 Yang ke satu. Yang ke satu. Ya. Orang kan sekarang resellernya ke sepatu lari. Oh ya? Sepatu lari ada yang limited itu juga? Banyak. Banyak? Banyak. Lebih gila lagi malah sepatu lari yang limit yang maksudnya yang susah banget apa bang? Itu yang kemarin yang Saucony Minted New York yang silver itu limited. Dijual berapa tuh? Retail berapa? Kan kalau Jordan bisa 8 juta, Ya. 9 juta. Kalau sepatu lari? Sama. Anjing, 6 ada 6 ada. Karena becek anjing keren. Terjadi aing terjadi lari anjing. Zaman dulu Jordan ngantri, lu ngantri juga? Raffle gitu-gitu? Raffle. Gua menang berapa kali lah Raffle. Gue juga, berarti kita harusnya pernah ketemu gitu. Iya. Gue setiap raffle pasti datang. Raffle di Hoops ini Surapati. Kalau nggak di PVJ, Dia mah sistem bos Surapati. anjing. Kan di Bos apa? Saya nyuruh si Andre. Kan Andre bisnis sepatu aing bangsat. Itu kan anjing gue saing sama Andre anjing. Iya. Terus lo ada job lagi nggak bang sekarang? Maksudnya jadi S apa di mana? Belum. Tapi alhamdulillah tahun ini dapat kesempatan lagi kerjasama sama Insurgent. Kemarin gue lihat. Bukan as a marketing freelancer, tapi as a kolaborator. Gitu. Selamat. Ini kisah sukses ya teman-teman ya. Amin. Dulu jadi tim, sekarang jadi collab. Metik jeruk segitu. Anjing ya, bete lah anjing. Challenge siapa? Alhamdulillah sama Insurgent nggak ada challenge. Jelasin dulu dong ke audiens sedikit aja. Kalau apa-apa. Jadi gua sama Insurgent bikin kolaborasi satu kapsul collection. Kapsul collectionnya namanya Ordinary Grid. Nah itu isinya ada 10 artikel. Nah ini salah satunya. Ini hoodie-nya sama ini celananya. Celana baggy barrel gitulah. Oke. Nah itu dari ideation, dari apa namanya arahan kreatifnya itu semua dari gua, language-nya semua dari gua. Nanti sampai turunan ke desainnya Lu juga yang direct? Di direct aja, karena ada tim kan di sana kan. Nah itu gue berkolaborasi sama kreatif director di sana. Oke. Gitu. Jadi kita samain visi misinya, dan
karena kebetulan kreatif director di sananya sneaker banget. Jadi ya udah nyambung sama gua. Karena ini koleksi Ordinary Greed ini tuh lahir karena kesukaan gua sama sneaker. dengan sneaker, dan gua suka banget era tahun 90 akhir ke 2000-an awal. Di era gua SD kelas 6-an sampai SMP awal gitu. Apa sepatu yang trending saat itu? Nike Shox R4 itu. Anjing, nggak tahu. Saya tahu nggak? Tahu dong. Anjing. Itu dulu pada bilang sepatu basket katanya. Gua nggak ngerti, padahal itu diperuntukannya lari, tapi emang anak-anak basket gaul itu. abas itu dulu pakai itu dulu. Ini karena hujan. Terus ya, terima kasih Bang Yuk, Abot. sama-sama. Nanti jangan lupa follow Instagramnya, Talbot Trio. di YouTube-nya juga di subscribe, Talbot Trio. sama TikTok-nya juga sama ya. Talbot Trio. Cek juga koleksinya lagi collab sama Insurgent. Thank you ya Bang ya. Sama-sama dong. Anjing seru sih.